Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dina Yunitasari, and in this occasion I would like to make interpreter video from BBC Learning English, and the title is Why Read Books, Not Screens. 6-Minute English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6-Minute English from BBC Learning English. I'm Phil. And I'm Halo, ini adalah 6 menit BBC Learning English. Saya Phil. Georgie. For me, there's nothing like reading a book. Dan saya Georgie. Bagi saya, tidak ada yang bisa menandingi membaca buku. I love turning the pages and the smell of the paper. Saya suka membalik buku dan mencium aromanya. But nowadays, the fact is that much of the time we read from electronic screens, not paper. Tapi faktanya banyak sekarang yang membaca buku lewat layar elektronik dibandingkan kertas. Yes, like Georgie, I love books. Ya, seperti Georgie, saya suka buku. I also find that too much screen time hurts my eyes. Saya juga merasa bahwa terlalu lama menatap layar membuat mata saya sakit. But the availability of digital information means that I end up reading from screens most days. So, Tapi karena informasi digital yang mudah diakses, saya akhirnya membaca dari layar hampir setiap hari. apart from sore eyes, is this a problem? Jadi, selain menjadi mata yang sakit, apakah ada masalah yang lain? Is reading from screens harmless, or could it be damaging us in some way? Apakah membaca buku bisa membahayakan kita atau justru merusak dalam beberapa hal, Such as reducing our attention span, the length atau mengurangi attention span, of time that someone can keep concentrated on what they are doing. yaitu lamanya seseorang bisa tetap fokus pada apa yang mereka kerjakan. That's what we'll be discussing in this program. And Itulah yang akan kita bahas dalam program ini. of course, we'll be learning some useful new vocabulary too. Dan tentu saja kita akan belajar beberapa kosakata yang baru. Great, but first, it's time for my question. Bagus, tapi pertama-tama ini adalah pertanyaan saya. Whether you prefer paper or screens, as humans, we're now reading more words than ever before. Baik kamu suka kertas atau layar, kenyataannya sebagai manusia kita sekarang membaca lebih banyak kata daripada sebelumnya. So, how many words does the average person read a day? Jadi berapa kata yang setiap hari orang baca setiap harinya? Is it A, 50,000 words, B, 100,000 words, or C, 200,000 words? Apakah A. 50.000 kata, B. 100.000 kata, atau C. 200.000 kata? I'll guess it's 50,000 words a day. Saya tebak itu sekitar 5.000 kata per hari. Okay, Georgie, we'll find out the correct answer later. Oke Georgie, kita akan mengetahui jawaban yang benarnya nanti In the program. pada program ini. Of course, there's little doubt that any kind of reading is good for you. Tentu saja tidak diragukan bahwa segala bentuk membaca itu baik untuk kita. Here's Cressida Cowell, author of the How to Train Your Dragon children's books, speaking with BBC Idea. Berikut ini adalah Cressida Cowell, penulis buku anak How to Train Your Dragon, yang berbicara kepada BBC Ideas. Reading brings 3 magical powers.
creativity, Membaca memberikan 3 kekuatan ajaib, kreativitas, intelligence, and empathy. kecerdasan, dan empati. Reading for the joy of it is one of the 2 key factors in a kid's later economic success. You're Membaca karena kesenangan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan ekonomi. more likely to not be in prison, to vote, to own your own home. All of these advantages and benefits happen as a result of literacy. Cressida taught Kamu lebih mungkin untuk tidak dipenjara, untuk memilih dan memiliki rumah sendiri. Semua keuntungan dan manfaat ini terjadi sebagai hasil dari kemampuan literasi. talks about the importance of reading for the joy of it. Gresida berbicara tentang pentingnya membaca karena kesenangan. When you do an activity for the joy of it, you do it simply for the pleasure of doing it, rather than as a way to gain something else. Ketika kamu melakukan sesuatu aktivitas karena kesenangan, kamu melakukannya semata-mata karena menikmatinya, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Cressida lists the many benefits of reading for children, Cressida menyebutkan banyak manfaat untuk anak-anak, including economic success in later life. termasuk kesuksesan ekonomi di masa depan. But many of these benefits depend on a state known as deep reading. Tapi kesuksesan ini bergantung pada suatu keadaan yang disebut deep reading, Analyzing a text to understand its deeper meaning. yaitu menganalisis teks untuk memahami makna lebih dalam. And in test after test, researchers have shown that deep reading skills develop better when kids read from books. Dan dalam berbagai tes, peneliti menunjukkan bahwa keterampilan deep reading berkembang lebih baik ketika anak-anak berbicara dari buku. Professor Marianne Wolf is a teacher and advocate for children's literacy around the world. Profesor Marianne Wolf adalah seorang guru dan pendukung literasi anak di seluruh dunia. Here, she explains more about deep reading to BBC Ideas. Di sini dia menjelaskan lebih dalam tentang deep reading kepada BBC Ideas. When we read at a surface level, we're just getting the information. Ketika kita membaca secara dangkal, kita hanya mendapatkan informasinya. When we read deeply, we use much more of our cerebral cortex. Deep Ketika kita membaca secara mendalam, kita menggunakan lebih banyak bagian dari korteks cerebral kita. reading means that we make analogies, we make inferences, which allows us to be truly critical, analytic, empathic. Deep reading berarti kita membuat analogi, membuat inferensi yang memungkinkan kita menjadi manusia yang benar-benar kritis, analitis, dan empatik. Human beings. The reality is, it's not what or how much we read, but how we read that's really important. Kenyataannya adalah bukan apa atau seberapa banyak yang kita baca, yang penting, The very volume is tetapi bagaimana kita membaca. having negative effects because to absorb that much, there's a propensity towards skimming. Jumlah yang terlalu banyak memiliki efek negatif karena untuk menyerap semua itu ada kecenderungan untuk membaca secara cepat atau skimming. Professor Wolf's research shows that reading from screens encourages reading at the surface level, quickly and superficially looking at what can be easily understood. Penelitian Profesor Wolf menunjukkan bahwa membaca dari layar mendorong kita untuk membaca secara dangkal, yaitu membaca cepat dan hanya memahami hal-hal yang mudah dipahami. Reading books, on the other hand, activates different areas of the brain, allowing a reader to develop positive traits like empathy
and to understand the deeper level of a book, including analogies and inferences. Sebaliknya, membaca buku mengaktifkan bagian otak yang berbeda, memungkinkan pembaca mengembangkan hal-hal positif seperti empati dan memahami makna yang lebih dalam buku, termasuk analogi dan inferensi. An analogy is a comparison between things that have similar features. Analogi adalah perbandingan dalam hal-hal yang memiliki kesamaan. For example, you might talk about the human heart using the analogy of a pump. An Contohnya, kamu mungkin membandingkan jantung manusia dengan pompa. inference is a guess, opinion, or conclusion that you make based on the information you already have. Inferensi adalah tebakan, opini, atau kesimpulan yang kamu buat berdasarkan informasi yang kamu miliki. For example, seeing smoke in the distance, you would make an inference that there's fire. It's Misalnya, ketika Anda melihat asap di kejauhan, kamu bisa menyimpulkan bahwa ada api. these types of deeper, more subtle understanding that we get from reading books. So, Pemahaman yang lebih dalam dan luas seperti inilah yang kita dapat dari membaca buku. why is it that reading from screens doesn't develop these skills in the same way? Lalu, mengapa membaca dari layar tidak mengembangkan keterampilan ini dengan cara yang sama? Well, the answer has to do with the volume, the sheer number of words, pings, and notifications that screens bombard us with every day. Nah, jawabannya berkaitan dengan jumlah-jumlah kata, notifikasi, dan gangguan dari layar yang membombardir kita setiap hari. Instead of deep reading, this encourages skimming, reading rapidly in order to get a general overview of something. Ini mendorong kita untuk skimming, membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum. I think it's time to reveal the answer to my question, Georgie. I asked you, how many words does the average modern person read a day? And I guessed Saya rasa ini saatnya untuk mengungkap jawaban dari pertanyaan saya, Georgie. Saya bertanya padamu, berapa banyak kata yang dibaca oleh rata-rata orang modern setiap harinya? it was 50,000 words. Dan saya menebak sekitar 50.000 kata. Well, you were half right. In fact, Ya, jawaban kamu setengah benar. the correct answer was double that. Jawaban yang benar adalah 2 kali dari angka tersebut. 100,000 words. Right. Sekitar 100.000 kata. Let's recap the vocabulary we've learned from this program, starting with attention span. Mari kita ulangi vocabulary yang kita pelajari dalam program ini. Yang pertama adalah attention span. The length of time that someone can stay concentrated on one thing. Lamanya seseorang bisa fokus pada suatu hal. If you do something for the joy of it, you do it Ketika kamu melakukan sesuatu dengan senang, simply for the pleasure you get, itu berarti kamu dapat kesenangan yang kamu dapat, bukan untuk memperoleh sesuatu. rather than as a way to get something else. The phrase on the surface level describes Frasa on the surface level looking at something quickly and superficially rather than trying to understand its full, deeper meaning. menggambarkan melihat sesuatu secara cepat dan dangkal, bukan untuk memahami makna yang penuh dan lebih dalam. An analogy is a comparison between things that have similar features. Analogi adalah perbandingan antara hal-hal yang memiliki kemiripan. For example, a human heart and a pump. Misalnya jantung manusia dan pompa. And an inference is a guess or conclusion that you make based Dan inferensi adalah informasi, adalah kesimpulan atau tebakan on the information you already have.
like inferring yang kamu berdasarkan informasi yang kamu punya. fire from seeing smoke. Seperti menyimpulkan adanya api ketika melihat asap. Finally, skimming is reading rapidly in order to get a general overview of the text being read. Dan terakhir, skimming adalah membaca dengan cepat untuk mendapatkan gambaran umum dari teks yang dibaca. Once again, our 6 minutes are up. Goodbye. Sekali lagi, 6 menit kita telah habis. Bye for now. Bye! Sampai jumpa. Thank you.